sudah menyertai kita sepanjang tahun ini.
mendengarkan pujian dari wanita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya puji-pujian ini boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi berkat setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan. Terima kasih semua ini berkat kemurahan Tuhan, berkat kesehatan Tuhan juga Engkau pimpin dalam bimbingan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya doa sebaik kami pun alaskan hanya satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih kepadamu kami percaya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita berharap pada sore hari ini menjadikan kita semua yang ada di tempat ini untuk tetap setia, untuk tetap mengandalkan Tuhan di tahun yang akan kita lewati. Kita lebih mengundang hadirat Allah dalam hidup kita, karena hanya Tuhan yang bisa menjadikan kita seperti ini, seperti saat ini. Oleh karena kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Puji Tuhan, kita angkat pujian Tuhan Allah di tengah kita. Kita undang Allah di tengah-tengah kita, saudara. Kita
meskipun kadang secara manusia kita inginnya angkat tangan saudara, kita inginnya Tuhan sudah, Tuhan aku tidak bisa, Tuhan aku capek. Itu seringkali saya alami saudara. Apalagi sekarang ini ekonomi lagi lemah saudara. Di tempat kerja saya, pasar saudara ya, sangat-sangat berkurang karena daya beli masyarakat sangat turun saudara. Tidak seperti tahun-tahun kemarin. Tahun ini sangat-sangat turun. Banyak bencana, banyak hal yang kita tidak mengerti ya, politik-politik itu pikiran saya sudah tidak nyampe ke situ. Tapi saya merasakan dampaknya itu sangat luar biasa. Tuhan, saya capek. Saya harus bagaimana? Jalan keluar apa yang harus saya lakukan? Akhir-akhir ini saya sering doa malam saudara. Oh, langsung kesaksian. Maaf saudara. Ini curhat ya. Adik saya bilang begini. Adik saya kalau panggil saya itu mama. Mama saya iso doa malam. Kayak gitu. Adik saya si Esther itu satu rumah sama saya. Bilang gitu. Mama saya iso doa malam. Saya hanya bisa tersenyum saudara. Karena banyak beban, banyak masalah yang harus saya hadapi. Walaupun saudara semua sudah bantu, tapi ada hal-hal yang mereka tidak bisa bantu. Di saat setiap orang punya titik-titik tertentu ya saudara, kita hanya bisa lari di bawah kaki Tuhan. Kita undang Tuhan, kita undang hadirat Tuhan, hadir di tengah kita, Allah kita yang besar. Puji nama Tuhan, tahun ini saya sudah bisa melewati. Puji Tuhan. Kita angkat pujian lagi saudara. Glory, glory, haleluya. Ini sukacita dari hati saya saudara. Kiranya bisa menjadi sukacita buat kita semua yang hadir. Puji nama Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory. Setiap hari ada itu kalau dibagi, tapi kita seringkali manusia mengeluh karena yang memang manusia lemah saudara, dan kita butuh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bagi berdiri, kita akan pujian damai yang diberikan buat kita semua. Kiranya Tuhan yang kita sembah, yang memberi damai buat kita semua. Panjang jalanku, ku serahkan
dewasa. Melalui firman ini kita mau didewasakan dan diperbaharui dengan firman Tuhan. Nurut saudara, karena apa? Orang nurut itu walaupun keadaan tidak sesuai dengan keinginan kita, pasti Tuhan beri ganti yang lebih baik. Puji nama Tuhan. Kita kembali bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah tidak tinggal diam saudara kalau kita nurut sama Tuhan. Segala perkara
kuasai ruangan ini dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan di penghujung tahun 2025 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang menjadi kekuatan kami Tuhan, untuk kami melangkah di tahun 2026 ini Tuhan, untuk selalu berjalan bersama Engkau Bapa. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Berikan kami hikmat dari surga Tuhan, untuk kami boleh mengerti, memahami setiap firman yang akan disampaikan hamba pada malam hari ini Tuhan, untuk kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, untuk benar-benar hidup melakukan firman-Mu Tuhan. Ampuni kesalahan kami Tuhan, layakkan kami malam ini Tuhan, untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, kami serahkan seluruh jemaat di tempat ini hanya kepada Engkau. Segala permasalahan yang kami percaya Yesus lebih besar dari segalanya. Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan mudahkan rancangan setiap yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Kami serahkan Bapak Gembala kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, di usia Bapak Gembala kami yang sudah agak selalu rindu untuk bertahan firman Tuhan pada jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berikan hikmat dari surga. Kami percaya setiap firman yang disampaikan Bapak Gembala kami semuanya datangnya daripada-Mu Bapa. Kami percaya malam hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di setiap hati kami Tuhan. Kuasai ruangan ini dengan ruangan Roh Kudus-Mu. Hadirat Tuhan ada di tempat ini malam hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu sebagai langkah pegangan kami untuk melangkahkan kami di tahun 2026. Karena firman-Mu mengajar kami, menasihatkan, menegur kami untuk selalu datang setia kepada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan menyertai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini. Urapan Roh Kudus-Mu menyertai beliau pada malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, 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 amin. Tuhan, kita bersyukur kita bisa berada sepanjang 365 hari bersama dengan Tuhan. Walau hal-hal yang terjadi dalam hidup ini, itu semua Tuhan izinkan dengan tujuan, dengan maksud untuk memupuk, untuk kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sore ini, malam ini, tentu saya tidak akan panjang firman Allah. Saya akan berbicara mengenai tiap tahun selalu baru. Tiap tahun selalu baru. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 18 dan ayat 19.
1 Samuel pasal 2 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan berkata demikian, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenang. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Terima kasih, Tuhan berkati pembacaan kita. Nah, ini mengenai Samuel. Katakan dia menjadi pelayan Tuhan, menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ya. Dengan kata lain, Tuhan melihat dia melayani, tetapi dalam kalimat ini ia masih anak-anak. Kalau saya bolak-balik baca ini, saya pikir masih anak-anak sudah melayani Tuhan. Umurnya berapa? Kalau saya cari-cari, tapi antara 10 tahun ke bawah itu. Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu tentang lahirnya Samuel. Pasal pertama tentang lahirnya Samuel. Ayat yang ke-8. Dan lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Terseduh-seduh, kemudian bernasehlah ia, katanya Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya atau berdoa dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Nah, sini dulu ya, ini mengenai Samuel. Samuel nama ibunya Hana. Hana ini perempuan ini selalu disakiti hati, dibikin gusar, pokoknya macam-macam lah oleh Penina. Jadi Elkanah ini punya 2 istri. Nah, ini 2 istri ini bayangan dari gereja yang tidak benar dengan gereja yang benar, dengan anak Tuhan yang gak sungguh-sungguh dan anak Tuhan
Tuhan yang sungguh-sungguh. Jadi dalam Alkitab itu ada bayangan-bayangan ya. Kalau kita baca seperti Elkanah punya 2 istri, ini bayangan dari kedudukan anak Tuhan di hadapan Allah. Tetapi Penina selalu menyakiti hati dari Hana. Dibikin disakiti hati, dibikin gini, ngomong gini macam-macam. Tetapi Hana, kita baca Hana tidak pernah menjawab itu. Hana tidak pernah memberikan reaksi, memberikan reaksi atau apa kepada Penina. Dia diam. Dan kalau kita baca tadi ayat 8, lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Di sini dia menangis, ya, karena tekanan batin yang berat, dia tidak bisa mengungkap, dia hanya bisa menangis. Begitulah kalau saudara dan saya nggak bisa mengungkapkan kepada Tuhan dengan kata-kata kepada Tuhan, menangis saja sama Tuhan, ya, menangis saja sama Tuhan. Tuhan tahu air mata saudara dan saya. Tuhan lihat air mata kita. Dalam tangisan itu Tuhan tahu keadaan kita. Menangis, dia menangis. Dan Elkanah berkata, dan mengapa engkau tidak mau makan puasa? Ya, dia sambil menangis, dia puasa. Nanti tahun depan sama dengan puasa. Ya, puasa insya Allah ya. Dia puasa, dia makan. Mengapa hatimu sedih? Nah, ditanya sama Elkanah, mengapa hatimu sedih? Elkanah nggak tahu. Elkanah nggak tahu kalau si Penina dia menyakiti hatinya Hana. Mengapa hatimu sedih? Ditanya. Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Nah, ini yang diketahui Elkanah adalah karena dia tidak punya anak. Penina punya anak 2. Nanti kita baca Penina itu anaknya menjadi imam di Shilo. Dia menjadi imam pelayan di Shilo. Nah, karena Penina punya anak, Hana waktu itu masih nggak punya anak. Dia nangis, dia menangis sama Tuhan. Tetapi Elkanah berkata, bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki? Dia itu kata Elkanah, tapi anak ingin punya anak. Dia ingin ada buah dalam hidupnya. Puji Tuhan, berbicara mengenai buah. Anak Tuhan harus berbuah, ada buah, ya. Ditanam itu harus buah. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci. Pada suatu kali, sudah berapa kali dia berdoa di sana, tetapi sekarang pada suatu kali dia setelah berdoa, setelah mereka habis makan dan minum, rupanya sudah berpuasa di Shilo. Shilo ini rumah Allah, tempat di mana umat Allah anak selalu membawa persembahan. Shilo ini atau jaraknya dari, saya lupa baca dari tempatnya anak ke Shilo itu berapa jauh, ya. Berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Nah, Imam Eli sebagai imam Allah, dia tidak tahu masalah yang dihadapi oleh Hana.
tidak tahu sebab itu masalahnya di rumah. Dan kalau dia pergi ke bait Allah, dia berdoa kepada Allah, dia menyampaikan, dia nggak ngomong-ngomong, hanya dalam hatinya yang berat yang ngomong, suaranya nggak ada. Dia berdoa, hanya hatinya yang berbicara sama Tuhan. Haleluya ya. Saudaraku bisa begitu. Kalau terlalu berat, saya pun pernah alami. Karena berat, saya hanya duduk, berdoa, menangis, dan nggak ngomong apa-apa sama Tuhan, hanya menangis saya sama Tuhan. Menangis sampai berapa lama? Pernah itu saya alami, ya, hanya menangis, nggak bisa berdoa sama Tuhan, menyampaikan itu hanya nangis. Nah, tapi waktu sudah tangisan itu sudah begitu meluapnya, puas, dan itu Tuhan dengar doa di hati, ya. Jadi saudara mungkin nggak bisa ngomong lebih itu dari hati yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dia menangis terseduh-seduh sampai begitu ya, sampai nangisnya terseduh-seduh. Nah, padahal Elia ada dekatnya, dan dengan hati pedih ayat 10, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Haleluya. Semua dia tumpahkan kepada Tuhan. Lalu dia merasa, katanya Tuhan SWT, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dia bernasar, Tuhan, dengar doa saya Tuhan. Kalau Tuhan dengar doa saya, Tuhan memberi anak saya memberi anak laki-laki kepada saya, akan saya serahkan kepada Tuhan. Dan pisau cukur pun tidak akan mengenai kepalanya. Itu sebabnya orang dulu itu rambutnya panjang, sebab itu dari Allah, ya. Allah tentukan itu kalau seorang nasir tidak boleh memotong rambutnya. Nah, di Samuel pun demikian. Orang tuanya, ibunya katakan, aku akan serahkan kepada Tuhan. Apa yang dia dapat dari Tuhan, dia serahkan kepada Tuhan. Dengan kata pisau cukur pun tidak akan mengenai kepalanya. Satu nasar, ya. Kalau kita bernasar, nasarnya itu harus dikenapi pengkhotbah katakan. Sana pengkhotbah katakan, kalau kau bernasar, bayar nasarmu itu, jangan sampai bersalah sama Tuhan. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa dan berdoa, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Salah persepsi, ya, salah dikira mabuk karena hanya lidah bibirnya, tapi ada suara dikira mabuk. Karena berat tekanan, gak bisa berbicara, ya, hatinya berbicara, lidah bibirnya dan berkata-kata dan mengeluarkan sesuatu. Tuhan dengar doanya Hana, lahirlah Samuel, dan kemudian setelah diserahkan kepada Tuhan, dia melayani di bawah
di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan tahu, Tuhan mengenal dia. Serahkan kepada orang tuanya. Tuhan tahu anak ini dia menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak. Kalau saya pikir tahu apa, tetapi ini firman Tuhan. Dia masih anak-anak yang tubuhnya berdirikan baju efod dari kain lenan. Yang tubuhnya berdirikan baju efod dari kain lenan. Ini baju putih, ini jubah putih. Jadi orang tuanya pun membuatkan jubah putih. Karena ini kan yang halus, yang berbicara mengenai kesucian dari Tuhan. Ya, untuk melayani itu, karena itu berbicara demikian. Jadi itu ada di dalam diri daripada Samuel karena melayani Tuhan. Sekali lagi, baju efod dari kain halus berbicara mengenai kesucian dari Tuhan. Ayat 19. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Tiap tahun dia membuat jubah kecil yang sama dari kain lenan untuk mengganti jubah yang lama. Jubah yang lama diganti dengan jubah yang baru. Senang, Tuhan senang dengan hal ini. Dan kita membaca, kalau kita baca di sana Samuel, kita baca ayat 21 ya. Ayat 21 dalam pasal 2. Dan Tuhan mengindahkan anak jika dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin bersalah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Nah, ini Samuel di hadapan Tuhan semakin besar, bukan hanya fisiknya, rohani pun semakin dewasa. Jadi bukan kelihatan di depan di luar dewasa, rohaninya pun dewasa, besar. Jadi kata besar di depan Tuhan ini bukan hanya fisik, rohaninya besar, rohaninya maju, ya, rohaninya bertumbuh. Ya, yang Tuhan inginkan ada untuk ada yang baru. Mari kita akan membaca tentang yang baru ini. Saya tidak mau lama. Yang baru ini dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 21 mulai. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Ayat 21 katakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, yang diperhatikan oleh Yeremia. Ini ratapan ini, tangisan Yeremia. Yeremia itu suka menangis. Dia katakan, kalau air mata itu sumbernya air, aku akan menangis senantiasa. Ya, dia menangis. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Dia berharap, dia percaya. Apa yang diharapkan? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya
berakhir, tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, rahmat belas kasihannya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan selalu baru tiap pagi. Nah, ini selalu baru ya. Semua ini tiap hari, bukan tiap tahun, tiap hari, tiap pagi baru. Kasih setia Tuhan, rahmat atau belas kasihan Tuhan itu baru. Tuhan mau yang baru, Tuhan memberi yang baru. Mari kita mau alami dan menerima yang baru dalam hidup kita. Ya, kasih setia Tuhan, rahmatnya tiap pagi baru. Ini yang diperhatikan dan aku berharap. Dia berharap, dia selalu menanti apa yang dari Tuhan. Tiap pagi kasih setianya dan rahmatnya baru dalam hidupnya. Pengalaman yang baru itu menjadi kerinduan saya dan saudara. Puji Tuhan. Ya. Matius pasal 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Anggur yang baru tidak diisi ke dalam kantong kulit yang tua. Ini berbicara mengenai hati, hidup yang lama. Ini tidak bisa diisi dengan anggur sukacita, kesukaan dari Tuhan. Tak bisa. Kehidupan yang demikian tak bisa menerima kesukaan yang baru ini, anggur yang baru. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Anggur yang baru ditaruh dalam kantong yang baru. Ya, dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Ada selalu sukacita itu, ada selalu dalam hidupnya, terpelihara di dalam diri seseorang yang selalu hidupnya, hatinya baru, ya, yang hatinya selalu dibarui. Dan itu firman Tuhan katakan, hati yang dibarui akan menerima yang baru. Efesus pasal 4 Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24. Ikan ayat ini, Efesus pasal 4 ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah
di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu ayat 5, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi dari mulai ayat 21, karena dikatakan kamu telah mendengar tentang Dia, tentang Kristus, dan menerima pengajaran di dalam Dia. Pengajaran yaitu menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Pengajaran itu pengajaran kebenaran yang nyata. Nyata. Dia kebenaran tidak tersembunyi, dia nyata dan akan menyatakan diri kita sebentar di hadapan Allah, karena kebenaran itu nyata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi kalau hidup yang lama itu berakhirnya di dalam dikatakan kebinasaan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiran. Dan mau kalau tadi semua dia menerima cobaan yang baru tiap tahun, di Efesus dikatakan supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiran. Roh dan pikiran dibarui. Haleluya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengenakan manusia baru sudah, tetapi proses untuk dibaharui dalam roh dan pikirannya itu terus berjalan terus. Pikiran roh dan pikiran yang dibaharui itu terus berjalan. Proses itu tidak berhenti, sebab Tuhan membawa kita nanti kepada kesempurnaan. Ya, proses itu terus, dan itu menjadi pengalaman saudara dan saya. Kalau Samuel dia alami, dia menjadi dewasa, bukan hanya fisik tapi rohaninya, demikian juga kita ada proses sehingga kita nanti dewasa di dalam Tuhan. Kita menjadi besar, dewasa di dalam Tuhan. Sebab itu Allah bekerja memproses kita, memproses saudara dan saya melalui prosesnya, yaitu oleh pekerjaan Roh Kudus. Roh Allah yang mengerjakan dalam hidup kita, dan memproses hidup kita. Kebenaran sudah ada, ya, dan biar diproses kita, dibaharui terus roh dan pikirannya, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini bukan hanya bilang kudus, tetapi tidak, kekudusan yang sesungguhnya, yang sebenarnya, kekudusan yang sebenarnya, sesungguhnya. Bukan hanya bukan hanya bicara, tetapi pengalaman di dalam hidup ini. Allah Tuhan selalu memproses hidup kita di dalam yang baru. Seperti Samuel, puji Tuhan, Samuel akhirnya dipakai oleh Tuhan luar biasa, ya, dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dia memimpin waktu ada perang, memimpin, dia menang karena Samuel dia besar hidupnya di hadapan Tuhan, jadi menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Musik kita
bersudah, tak bersudah.
Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas segala kelimpahan berkat-Mu. Tidak ada habis-habisnya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh menerima berkat dari Engkau ya Tuhan. Firman yang mengajarkan kepada kami untuk tetap kami hidup benar di hadapan Engkau dan memperkatakan firman-Mu ya Tuhan, dan senantiasa berseru kepada Engkau ya Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat firman-Mu pada malam hari ini. Sebagai tutup tahun Tuhan di 2025, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sepanjang tahun Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami jemaat di tempat ini ya Tuhan. Engkau memberikan berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani dan kesehatan semua jemaat di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terlebih Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang semakin Kau berikan ya Tuhan, dan tetap menggembalakan kami di tempat ini, memberikan berkat-berkat melalui firman-Mu ya Tuhan. Dan seluruh keluarga pastori Tuhan memberkati, kami semua jemaat-Mu sudah diberkati. Terima kasih ya Tuhan, segala puji syukur, kemuliaan, kebesaran hanya bagi nama-Mu. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita membawakan persembahan. Setelah itu kita akan dengarkan kesaksian. Habis itu kita masukkan dalam door press. Kita akan pujian ini kembali. Tiada berkesudahan kasih setia. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu baru. Berkati hari berkati Tuhan kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Oh, selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Oh, selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, bahasanya saya buka ruang kesaksian. Jadi siapa yang bersaksi harap bisa langsung tampil ke depan, singkat dan padat saudara. Dan kalau nanti mungkin waktu tidak cukup, kita sambung nanti hari Minggu. Dan setelah itu nanti kita akan masuk acara demosnya, dan setelah itu kita akan tamah. Jadi saya mengundang bagi siapa yang tergerak ngasihkan kasih cinta dan kemurahan Tuhan, mari sudah bisa tampil ke depan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
Puji Tuhan, saya mau menyaksikan pujian cintanya Tuhan terhadap saya. Nyanyi pujian Kau rangkaikan air mata.
Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, sangat baik, menyertai kita sampai pada sore hari ini di penghujung tahun 2025. Kita tetap setia datang kepada Tuhan. Ini yang saya saksikan itu FA. Ya, jadi saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan untuk kelompok kaum wanita di tempat ini. Semuanya itu setia dari yang tidak bisa berdoa menjadi bisa berdoa. Puji Tuhan. Waktu pertama kali doa, saya nggak bisa berdoa. Boleh nggak saya bawa kertas? Boleh. Tapi Tuhan, Roh Kudus menuntun. Roh Kudus menuntun sehingga dia semakin hari semakin setia datang. Hingga setiap bulan kita kasih jadwal. Jadi seluruh jemaat di sini itu semua sudah bisa berdoa. Jadi kalau minggu kita disuruh doa, kita sudah siap. Jadi ibu-ibu di tempat ini semakin hari semakin bertumbuh iman rohaninya, semakin kita menjadi berkat dimanapun berada di dalam, terlebih dalam keluarga kita. Karena kita ibu-ibu adalah penolong dalam keluarga kita. Kita percaya segala apa yang dilakukan kaum wanita semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Sampai hari ini kita kaum wanita banyak sekali kegiatannya di tempat ini untuk juga hanya untuk Tuhan. Saya mau ngasih saya bingung. Sebenarnya kesaksian menyanyi kita seluruh kaum wanita aja kita menyanyi di sini. Kita menyanyi ada sukacita melayani Tuhan. Saya undang kaum wanita semua FA kita menyanyi ada sukacita dalam melayani. Kita tidak usah pakai mic, kita keluarkan suaranya dengan sungguh-sungguh. Di bawah aja kita semua nyanyi ada sukacita dalam melayani Tuhan.
sungguh baik, teramat baik. Seperti mutunya Eva, Tuhan Yesus baik, sangat baik, teramat baik. Haleluya. Kejagaan. Ya, puji Tuhan. Sepanjang 2025 sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya pribadi dan keluarga. Banyak permasalahan yang ada, tapi kami ingin percaya karena saya memiliki Tuhan Yesus yang sanggup menolong dalam segala permasalahan. Semuanya saya diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau sedikit cerita mengenai berkat Tuhan ini bukan sedikit, tidak terhitung berkat Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya pribadi dan keluarga. Kami semua merasa diberkati oleh Tuhan, bukan hanya berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Kami masih bisa diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan di tempat ini apapun bentuknya, dan anak-anak kami juga kami tekankan untuk tetap setia melayani Tuhan dalam segala kesempatan yang ada. Jangan sampai talenta yang sudah diberikan itu tidak dimanfaatkan untuk memuliakan nama Tuhan. Juga permintaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari sepanjang tahun ini, kami diberikan kesehatan yang sungguh luar biasa. Tidak ada sakit yang berarti atau pilek karena kecapean saja. Itu pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus baik, dan kami memiliki resolusi untuk di tahun 2026 bagaimana keberadaan kami, dan kami selalu berusaha, selalu berdoa juga anak-anak kami dimanapun dia berada, biar menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Ya, karena kita adalah suratan yang terbuka yang dibaca oleh setiap orang, bahwa hidup kita sebagai anak Tuhan ini selalu diperhatikan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan kami berdoa Tuhan memampukan kami untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Berkat bukan berarti hanya secara jasmani, tetapi perhatian, mungkin support teman-teman, anak-anak kami juga. Beberapa saya juga punya anggota tim di pekerjaan kami. Saya selalu memberikan dorongan bagaimana dia mempersiapkan diri di masa yang akan datang. Ini sebagai tanggung jawab untuk saya sebagai seorang yang dipercayakan membawa beberapa anggota, supaya mereka juga diberkati dan bisa mengelola, khususnya dalam situasi yang saat ini, situasi ekonomi yang kurang kondusif. Dan puji Tuhan, di antara mereka juga mulai belajar bagaimana mengelola dan bertanggung jawab terhadap apa yang berkat didapatkan. Kalau sedikit boleh saya mau tambah nyanyian, boleh? Hidup ini adalah kesempatan, dan hidup ini harus menjadi berkat. Untuk melayani Tuhan.
jadikan pegangan bagaimana dalam Yosua setelah Musa diangkat oleh Tuhan, Yosua mendapatkan tugas untuk masuk ke tanah Kanaan yang Yosua sendiri sebetulnya tidak yakin, tapi Tuhan menguatkan di dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecurigaan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini senantiasa ayat yang saya pegang dimanapun saya berada. Tetapi sebelumnya ayat ini juga memberikan penekanan kepada kita harus tetap lurus pada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dan memperkatakan firman Tuhan ini yang menjadi pergumulan dalam kehidupan saya sebagai orang di lapangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sore hari ini kami akan menyaksikan tindak kasih Tuhan di dalam keluarga saya. Di dalam tahun 2025, sepanjang tahun banyak masalah-masalah, banyak problem di dalam keluarga kami. Tapi oleh karena kami ada Tuhan, kami selalu mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Jadi semua masalah-masalah yang kita hadapi dapat selesai dengan baik. Banyak orang yang kami tidak senang dengan orang itu, menyakiti hati saya, beberapa orang. Ya, tapi karena saya hidup di dalam kasih Tuhan, maka dari itu kita dapat memaafkan kesalahan mereka. Kesalahan mereka dapat kami maafkan, dan akhirnya kita dapat hidup saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih untuk kesaksian dari saya. Semoga tahun 2026 hidup kami semakin semangat melayani Tuhan, semakin lebih giat lagi melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sekian dan terima kasih. Kami akan menyanyikan pujian Tak Pernah Kecewa mengiring Yesus. Tak
anugerah Tuhan yang luar biasa, terlebih atas apa yang telah kami alami beberapa waktu yang lalu. Tapi di situ saya melihat betapa cinta Tuhan itu sangat luar biasa. Saat ini saya bisa mengatakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa, tapi saat itu saya benar-benar gelap. Saya telepon semua apa yang ada di hati saya. Saya harus telepon ini, Bu. Ternyata di sini nggak tahu, Bu, karena saya dirujuk ke sini gimana menurut Ibu? Oh iya, nggak apa-apa, Mbak Enda, itu bagus Mbak Enda, puji Tuhan. Karena saya sudah tidak bisa berkomunikasi dengan Pak Saruban karena kami sama-sama shock. Jadi saya telepon siapapun yang ada dalam pikirannya saya, Bu, gimana Bu soal dana saya nggak sanggup ini? Oh iya, benar-benar luar biasa. Saya mungkin nggak bisa bersaksi dari saat ini, tapi di sini saya berdiri mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala, buat keluarga Pastori, juga buat semua jemaat di tempat ini atas dukungan dana, doa, dan tenaga yang sudah diberikan buat keluarga kami. Saya mengucapkan terima kasih dan puji Tuhan kiranya Tuhan yang membalas semuanya buat jemaat di tempat ini. Sungguh luar biasa. Dari kejadian itu saya melihat cinta Tuhan itu. Tuhan berikan saya ujian, tapi Tuhan sudah siapkan, ini sudah selesai, ini sudah selesai. Apa yang baru saya pikirkan, itu Tuhan sudah sediakan. Baru saya berpikir setelah beberapa saat, Mbak Enda ini kursi roda gimana, Esra gimana? Izinkan aku kasih ya, oh tidak, terima kasih, saya wajar. Enggak, saya izinkan aja kalau memang Mbak Enda gak mau saya berikan. Itu saya benar-benar, oh luar biasa Tuhan. Padahal selama ini kami tidak ada komunikasi dengan orang itu, tapi Tuhan itu sudah siapkan semuanya, luar biasa. Puji Tuhan. Sedikit kesaksian kalau untuk tahun-tahun sebelumnya mungkin saya kurang aktif untuk Natal. Saya sampaikan kepada budak-budak, baru tahun ini loh saya ikut kayak hias Natal atau tidak apa-apa Mbak Anda, nanti tahun-tahun berikutnya pasti saya hubungi lagi. Tapi Tuhan belum izinkan saya untuk ibadah Natal. Tapi mungkin tahun depan saya berharap Tuhan sudah berikan pemulihan kesehatan, pemulihan yang sempurna buat anak kami, sehingga kami bisa beribadah kembali dengan normal. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semua jemaat di tempat ini, keluarga Pastori, semuanya. Terima kasih. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Amin, saudara. Setiap persoalan yang besar, maka di situ juga ada kemurahan Tuhan yang besar. Haleluya, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap bersama kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan masuk di acara berikutnya, saudara. Setelah itu kita akan ambil ayat Alkitab, bukan jimat saudara, tapi menjadi pegangan sehingga kita selalu ingat akan cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Setelah itu kita tutup, setelah itu kita lama-lama. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Girang-girang. Setelah itu saya kepada Ketua MA dan tadi gamersnya. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan juga acara selanjutnya Tuhan untuk sidang jemaat malam ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara
yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, berlangga di dalam anugerah, sejahtera dari Bapa, kasih dan kebenaran dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan penyertaan dan pemeliharaan Allah Roh Kudus, semua berkat kami menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Itu semua berkata, Amin.